Baiklah, obras, obrolan keras. Muncul gua hajar nih. Apa yang keras? Baiklah masyarakat keras. Seperti itulah kurang lebih gambaran kekuatan rakyat. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Mari kita coba diskusikan karena menurut gua hal ini penting untuk kita diskusikan mengingat masyarakat kita yang masih awam atau kurangnya pemahaman dari masyarakat kita. Menurut gue ada dua faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Faktor yang pertama adalah kebijakan pemerintah kita yang memang membingungkan sejak awal pandemi. Maksud gue adanya inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sehingga memunculkan kebingungan di masyarakat itu sendiri. Lalu untuk faktor yang kedua adalah timbulnya atau munculnya perasaan pilih kasih di masyarakat kita, diperparah oleh berita sepekan kemarin pada tanggal 4 Mei 2021 kita kedatangan 85 warga negara asing dari Tiongkok yang bahkan salah satunya positif corona bukan hamil. Disusul Sabtunya 8 Mei 2021 kita kedatangan 157 warga negara asing dari Tiongkok. Nah, hal inilah yang menurut gua memunculkan rasa pilih kasih di masyarakat kita. Kok kita rakyatnya sendiri dilarang mudik sih katanya untuk memutus rantai persebaran virus corona. Tapi warga negara asing yang bahkan dari negara virus itu berasal katanya uh, datang ke Indonesia sebegitu banyaknya. Nah, menurut pandangan saya hal inilah yang menyebabkan adanya fenomena terobos aja lah. Nah, ini coba kita bedah. Coba kita kembali ke 2019, mengapa agar lebih mudah untuk memahaminya. Nah, saya pernah mendiskusikan hal ini bersama dengan dosen S2 saya, Bapak Dr. Darmansyah Jumala. Beliau merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, Slovenia, dan di PBB. Dalam salah satu tulisannya, beliau mengatakan perlu adanya perubahan iklim investasi di Indonesia. Mengingat data dari World Bank pada tahun 2020, ini kita berbicara data, Indonesia berada di peringkat ke-6 dalam indeks kemudahan berinvestasi. Lalu ada berada di peringkat ke-4 untuk indeks daya saing di Asia Tenggara. Bahkan di Asia Tenggara pun kita sudah tertinggal dari tetangga-tetangga kita. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi terhadap yang terjadi di dunia. Jika tidak, kita tertinggal. 2019 muncullah Omnibus Law yang mana untuk membuka investasi atau untuk membenahi iklim investasi. Karena menurut beliau, menurut Bapak Dr. Darmansyah Jumala, diplomasi ekonomi yang dilakukan atau yang dikejar oleh Indonesia di luar itu tidak akan bisa berbicara banyak jika iklim investasi di Indonesianya pun tidak dibenahi. Nah, maka dari itu berdasar pandangan gua dikeluarkanlah Omnibus Law untuk mengambil peluang tersebut, untuk mengambil kesempatan tersebut, karena semua dunia mengalami kelesuan ekonomi. Nah, namun sementara tetangga-tetangga kita itu masih bisa menikmati keuntungan dari itu. Nah, kita juga perlu. Nah, gua nggak pro atau kontra terhadap kebijakan itu karena dalam mengeluarkan suatu kebijakan pasti ada pihak yang pro dan ada yang kontra. Nah, pasti ada pihak yang merasa diuntungkan dan pihak yang merasa dirugikan. Yaitulah kebijakan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya seperti itulah. Nah, menurut gua, itulah mengapa kita kedatangan banyak warga negara asing yang memang mereka bekerja, kepentingan itu bekerja di Indonesia. Karena mau tidak mau, tidak suka, mereka adalah investor. Mereka menanamkan modalnya, menanamkan uangnya di Indonesia. Mereka punya uang di Indonesia. Maka dari itu, tenaga kerja asing dari Tiongkok datang ke Indonesia. Mau tidak mau, investor terbesar kita masih dipegang oleh Singapura. Dan yang kedua disusul, investor terbesar kita itu Tiongkok. Nah, jadi clear ya. Untuk hal itu clear. Bagi saya, kenapa terjadi fenomena ini, fenomena terobos lah, seperti itu. Kembali lagi ke kebijakan larangan mudik Lebaran 2021, tidak mudah
Nggak mudah untuk mengatur 270 juta jiwa. Itu jumlah yang banyak, bro. Bukan jumlah yang sedikit. Pasti akan sulit dalam mengatur hal itu. Bukan gua pesimis untuk memutus rantai persebaran corona ini. Tapi ya pada akhirnya, mau tidak mau, kita menuju ke herd immunity. Pada akhirnya, imun kita sendiri yang akan melawan virus itu. Jadi, stay safe untuk masyarakat keras. Kurang lebih, begitulah pembahasan dari saya yang tidak seberapa ini. Mudah-mudahan makin bingung. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Haus ngomong wae dibayar hantu.